Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Agung Wiguna. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Pacat di Bekasi dengan NIM 2892050103, Prodi Manajemen semester 6, mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester saya di semester 6 ini dengan beberapa materi tentang perekonomian Indonesia. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian ekonomi. Ekonomi atau perekonomian adalah serangkaian besar kegiatan produksi dan konsumsi yang saling terkait yang membantu dalam menentukan bagaimana sumber daya yang langka dialokasikan. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta teknologi yang digunakan. Apa contoh dari faktor ekonomi? Faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal kerja, proses distribusi, dan tingkat konsumsi. Adapun bagian perkembangan sistem ekonomi Indonesia sebelum kemerdekaan, masa Belanda pada abad 16 sampai 18 yaitu menganut paham merkantilisme, kemudian pada masa Inggris pada tahun 1811 sampai 1816 yaitu menganut sistem tanam paksa, kultur stelsel, kemudian sistem ekonomi pintu terbuka atau liberal, kemudian pada masa Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 yaitu menganut sistem sosialis. Adapun setelah kemerdekaan, Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1967 yaitu menganut Kasino Plan yaitu swasembada pangan pada tahun 1950 sampai 1957 yaitu demokrasi liberal. Kemudian pada tahun 1959 sampai 1967 yaitu demokrasi terpimpin. Selanjutnya pada Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998 yaitu sistem ekonomi pintu terbuka liberal, dan Orde Baru pada tahun 1998 hingga sekarang yaitu menganut sistem ekonomi campuran yaitu ekonomi Pancasila. Kemudian, adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melandai pada 2023-2024 menurut ADB. Perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 4,8% pada 2023 dan 5,0% pada 2024. Seiring melemahnya lonjakan komoditas dan mulai normalnya permintaan dalam negeri, demikian menurut laporan Asian Development Bank atau ADB yang telah dirilis. Lonjakan komoditas ekspor mendorong pertumbuhan hingga 5,3% pada 2022, menggantikan permintaan dalam negeri yang lemah, kata Jiro Tominaga, Direktur ADB untuk Indonesia. Tekanan global pada 2023 diproyeksikan akan memangkas pertumbuhan ekspor, meskipun transaksi berjalan semestinya akan tetap mendekati seimbang. Namun karena pengeluaran rumah tangga merupakan besar bagian dari perekonomian Indonesia, kembali normalnya belanja konsumen dan berbagai manfaat dari penurunan inflasi akan menopang pertumbuhan. Meskipun demikian, investasi kemungkinan belum akan menguat karena dunia usaha masih melihat situasi. Adapun besarnya angka ekspor menghasilkan tambahan pendapatan yang memungkinkan Indonesia memangkas defisit anggaran hingga di bawah batas wajib 3% dari produk domestik bruto setahun sebelum tenggatnya, demikian menurut Asian Development Outlook ADO April 2023. Inflasi mencapai puncaknya hingga hampir 6% pada September, melebihi batas inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 4%. Namun inflasi sudah menurun berkat melemahnya harga komoditas dan pengetatan kebijakan moneter, serta diproyeksikan akan turun ke sekitar 3,5% pada Desember dan mencapai rata-rata 4,2% pada 2023 tambah laporan tersebut. Adapun bagiannya itu 5,3% pada tahun 2022, kemudian 4,8% pada 2023 dan 5,0% pada 2024. Selanjutnya, perlambatan ekonomi Indonesia. Pemerintah akan terus waspada dan antisipatif dengan kondisi perlambatan ekonomi global yang akan menurunkan tingkat permintaan. Dengan demikian, penguatan core ekonomi dalam negeri melalui konsumsi dan investasi akan menjadi faktor utama untuk meningkatkan resiliensi ekonomi Indonesia di tahun 2023. Karena kinerja ekspor yang sebelumnya tumbuh tinggi diperkirakan akan melambat. Selama ini Indonesia selalu
mengalami twin defisit, yaitu defisit dari transaksi berjalan dan defisit dalam tabungan, saving, dan investasi. Bahkan sejak beberapa puluh tahun lalu ekonomi Indonesia tidak pernah absen dari yang namanya defisit transaksi berjalan, walaupun tidak besar. Selanjutnya, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah strategi dan kebijakan utama seperti yang pertama, menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dengan program 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif, serta optimalisasi program perlindungan sosial yang akan melindungi masyarakat rentan seperti program Keluarga Harapan atau PKH, program Indonesia Pintar atau PIP, kartu sembako, BPNT, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua, memperkuat pasar domestik dengan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dan mendukung pengembangan UMKM. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan memperkuat rantai pasok perusahaan nasional dalam menaikkan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, serta perluasan akses kredit usaha rakyat ke UR sebagai motor pengembangan UMKM, termasuk di sektor produksi atau kur alsintan. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang masih kuat. Untuk itu, perjanjian kerjasama perdagangan internasional akan terus diperkuat. Salah satunya melalui optimalisasi mandat Carry Mention ASEAN 2023 serta peningkatan kerjasama bilateral maupun multilateral. Kemudian yang keempat, transformasi ekonomi terus dilanjutkan untuk meningkatkan investasi, mendorong produktivitas SDM, dan menyerap tenaga kerja melalui implementasi UU Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden telah menetapkan Perpu Cipta Kerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Ini diharapkan akan memberikan kepastian dan keberlanjutan investasi yang umumnya bersifat jangka panjang. Kelima, pemerintah juga melakukan reformasi dan pendalaman sektor keuangan oleh Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang P2SK. Ini akan memperkuat basis sumber pembiayaan untuk pembangunan ekonomi. Selain itu, akan dilakukan pengaturan kembali devisa hasil ekspor atau DHE melalui revisi terhadap peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2019 dengan perluasan komoditi ekspor wajib DHS dan SDA, yaitu komoditi manufaktur hasil hilirisasi. Kemudian yang keenam, pemerintah terus membangun hilirisasi industri agar dapat menambah nilai jual komoditas. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, ekspor bahkan mentah akan terus dikurangi dan dihilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan. Selain itu, untuk mendukung ekonomi hijau dan penurunan emisi karbon, pemerintah juga terus mendorong pengembangan electric vehicle sebagai tren kendaraan masa depan. Selanjutnya di sini ada kebijakan moneter yang dapat diartikan sebagai kebijakan moneter merupakan kebijaksanaan yang berhubungan dengan pengendalian jumlah uang yang beredar. Dalam hal ini, pihak bertanggung jawab adalah Bank Sentral Banking, lebih tepatnya untuk di Indonesia yaitu adalah Bank Indonesia, yang biasa disebut dengan the last of resort. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dijelaskan kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. Menurut Syamsi dalam Yuswa Jenul Basri dan Mulyadi Subri mengatakan bahwa kebijaksanaan moneter adalah kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang keuangan yang berkenaan dengan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Kebijakan moneter merupakan suatu bentuk kebijakan yang dijalankan guna menstabilkan jumlah uang beredar yang ditertibkan oleh suatu negara, baik uang tersebut beredar di suatu negara. Kemudian selanjutnya itu ada kerangka kebijakan moneter. Yang pertama, kerangka operasional kebijakan moneter merupakan rangkaian langkah-langkah bank sentral dari penentuan dan perakiraan sasaran akhir, pemantauan variabel-variabel ekonomi yang dijadikan dasar perumusan kebijakan moneter hingga pelaksanaan pengendalian di pasar uang atau mencapai sasaran akhir. Kedua, beberapa action targeting atau penargetan besar strategi kebijakan moneter. Retargeting dalam arti penargetan nilai tukar moneter tersebut antara lain inflation moneter targeting atau penargetan inflasi, implicit but not explicit answer strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas. Ketiga, secara kestabilan dan nilai khusus tukar nilai yang pada rupiah, kebijakan termasuk moneter kiranya di dalamnya ditunjukkan akan mendorong untuk kestabilan menjaga inflasi,
pertumbuhan ekonomi, dan juga pasar-pasar lainnya, antara lain pasar barang dan jasa. Keempat, kebijakan masyarakat mengelola dan moneter. Sementara menjaga bertujuan itu kesejahteraan, tujuan menjaga kebijakan moneter sektor jumlah sektor fiskal uang adalah beredar pelaku di perputaran uang, mulai dari konsumen, pekerja, sampai pelaku usaha. Kemudian adapun fungsi kebijakan moneter, mendapatkan dan juga untuk mengambil manfaat dari struktur suku bunga yang paling sesuai, meraih perimbangan yang tepat antara permintaan dan penawaran uang, menyediakan fasilitas kredit yang tepat bagi perekonomian yang sedang berkembang dan menghentikan perkembangan yang tidak semestinya, dan juga penyaluran kredit pada para pengguna sesuai dengan investasi yang direncanakan sebelumnya, pendirian, pelaksanaan, dan perluasan lembaga keuangan. Menurut Dr. J. D. Sethi, kebijaksanaan moneter dapat berfungsi untuk manajemen utang. Kemudian di sini ada ekonomi industrial. Apa itu ekonomi industrial? Adalah ekonomi terapan dari teori mikroekonomi untuk menganalisis perusahaan, pasar, dan industri. Menurut Paul R. Ferguson atau menurut Stigler pada tahun 1998, ekonomi industri adalah cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait struktur dan perilaku industri dalam perekonomian, khususnya struktur pasar dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengaruh konsentrasi perusahaan terhadap persaingan usaha, serta pengaruh persaingan usaha terhadap harga, investasi, dan inovasi. Stigler pun menambahkan bahwa ekonomi industri tidak hanya membahas teori tetapi juga pengukuran, pengujian hipotesis, dan analisis kebijakan publik yang berhubungan dengan usaha. Dan apa tujuan dari ekonomi industri? Tujuan dari ekonomi industri yaitu menerangkan cara-cara perkembangan dalam sektor ekonomi. Adapun salah satu atau teori-teori dari ekonomi industri yaitu yang pertama yaitu teori keunggulan komparatif. Teori keterkaitan industri sangat peduli akan kemungkinan berkembangnya sektor-sektor lain, bertolak dari keterkaitan itu, baik kaitan ke depan atau forward linkage, maupun kaitan ke belakang backward linkage. Sektor industri diharapkan bisa berperan sebagai motor yang menggerakkan perkembangan sektor lain. Kelemahan argumentasi ini kurang menghiraukan pertimbangan efisiensi industri yang memiliki kaitan luas, sehingga diprioritaskan untuk diperkembangkan. Boleh jadi ada industri-industri yang memerlukan modal besar atau sangat menyerap devisa, atau jenis industri yang justru tidak memiliki keunggulan komparatif. Kedua, teori keterkaitan industrial. Selaras dengan paradigma yang menempatkan manusia sebagai subjek, bukan objek, pembangunan argumentasi ini sangat populis dan cocok bagi negara-negara berkembang yang memiliki penduduk dalam jumlah besar. Kelemahannya industri-industri yang berkembang berdasarkan penciptaan kesempatan kerja, mungkin saja industri yang tidak memiliki kaitan luas dengan sektor-sektor lain, sehingga tidak dapat berperan sebagai sektor yang memimpin atau leading sektor. Kemudian yang ketiga yaitu teori loncatan teknologi. Kekuatan argumentasi ini terletak pada optimisme teknologisnya bahwa pengembangan industri berteknologi tinggi akan dengan sendirinya memacu kemajuan teknologi di sektor lain. Teori ini ironisnya juga kurang peduli akan kesiapan kultural masyarakat dalam menghadapi loncatan teknologi. Sekian dan terima kasih. Saya kira cukup video dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.